Pernahkah Anda membayangkan bagaimana satu sosok dari 2000 tahun yang lalu bisa mengubah seluruh jalannya sejarah umat manusia? Dia bukanlah seorang raja dengan pasukan yang besar. Bukan pula seorang filsuf yang memiliki perpustakaan luas. Namun, namanya dikenal di setiap sudut bumi. Dan ajarannya tentang kasih serta pengampunan tetap bergema hingga hari ini. Dalam perjalanan kali ini, kita akan menyelami kehidupan Yesus Kristus secara mendalam dan menyeluruh. Kita akan melihat bagaimana pesan-pesannya menantang kekuasaan besar dan menyentuh hati orang-orang kecil. Bersiaplah untuk menyaksikan sebuah narasi yang melampaui waktu dan memberikan harapan bagi jutaan jiwa. Mari kita mulai perjalanan spiritual ini bersama-sama. Selamat datang di kanal kami, tempat di mana sejarah dan iman bertemu dalam harmoni yang indah. Hari ini, kita akan membahas secara eksklusif kisah Tuhan Yesus dari awal kelahiran hingga kemenangannya atas maut. Video ini akan membawa Anda melalui 30 babak penting yang merangkum misi sucinya di dunia ini. Anda akan mendapatkan wawasan sejarah, konteks budaya, dan makna spiritual dari setiap kejadian penting dalam hidupnya. Pastikan Anda menyimak hingga akhir, karena setiap bagian dari kisah ini menyimpan pelajaran hidup yang sangat berharga. Mari kita buka lembaran sejarah ini dengan hati yang terbuka dan penuh rasa syukur. Semuanya bermula di sebuah kota kecil bernama Nazaret, di mana seorang perawan muda bernama Maria menerima kunjungan yang tak terduga. Malaikat Gabriel datang membawa kabar bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki yang akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Meskipun merasa bingung dan takut, Maria menunjukkan ketaatan yang luar biasa dengan menerima rencana Tuhan tersebut. Kabar ini bukan hanya mengejutkan Maria, tetapi juga Yusuf, tunangannya, yang kemudian juga mendapatkan penampakan malaikat dalam mimpinya. Yusuf diminta untuk tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya, karena bayi itu berasal dari Roh Kudus. Inilah awal mula dari janji keselamatan yang telah dinubuatkan selama berabad-abad oleh para nabi terdahulu. Keajaiban ini menjadi dasar dari iman yang akan menyebar ke seluruh dunia. Karena sebuah perintah sensus dari Kaisar Agustus, Yusuf dan Maria harus melakukan perjalanan jauh dari Nazaret menuju Betlehem. Di kota kecil yang penuh sesak itu, mereka tidak menemukan tempat menginap sama sekali, hingga akhirnya mereka berakhir di sebuah kandang domba yang sederhana. Di sanalah, di tengah kesunyian malam, Sang Juru Selamat dunia lahir ke bumi dalam keadaan yang paling rendah hati. Dia tidak diletakkan di tempat tidur emas, melainkan di sebuah palungan, tempat makan ternak. Kelahiran ini disaksikan oleh para gembala yang mendengar kabar gembira dari bala tentara surga. Bintang terang di langit menjadi tanda bahwa raja yang dijanjikan telah tiba untuk membawa damai sejahtera bagi seluruh umat manusia. Kesederhanaan ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan tersedia bagi siapa saja, tanpa memandang status sosial. Masa kecil Yesus di Nazaret dihabiskan dalam ketaatan dan pertumbuhan yang luar biasa, baik secara fisik maupun spiritual. Dia belajar pertukangan dari Yusuf, bekerja dengan tangannya sendiri untuk membantu keluarga di bengkel kayu yang sederhana. Alkitab mencatat bahwa Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, serta makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Pada usia 12 tahun, sebuah kejadian menarik terjadi saat perayaan Paskah di Yerusalem, di mana Yesus tertinggal di Bait Allah. Orang tuanya menemukannya sedang duduk di tengah para guru agama, mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendalam. Ketika Maria bertanya mengapa dia melakukan itu, Yesus menjawab bahwa dia harus berada di rumah Bapanya. Jawaban ini menunjukkan kesadaran awalnya akan misi ilahi yang harus ia jalankan di masa depan. Memasuki usia sekitar 30 tahun, Yesus memulai pelayanan publiknya dengan mendatangi Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Yohanes, yang telah menyerukan pertobatan bagi orang banyak, awalnya merasa tidak layak untuk membaptis Yesus. Namun, Yesus bersikeras agar segala kehendak Allah digenapi dalam ketaatan yang sempurna. Saat Yesus keluar dari air setelah dibaptis, sebuah peristiwa luar biasa terjadi yang disaksikan oleh orang-orang di sana. Langit terbuka, dan Roh Kudus turun ke atasnya dalam bentuk menyerupai burung merpati yang lembut. Terdengarlah suara dari surga yang menyatakan bahwa dialah anak yang dikasihinya dan kepadanya Allah berkenan. Momen sakral ini menandai pelantikan Yesus secara ilahi untuk memulai misi penyelamatannya di tengah-tengah bangsa Israel. Segera setelah pembaptisannya,
Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk berdoa dan berpuasa selama 40 hari. Di sana, dalam kondisi fisik yang sangat lemah karena lapar, dia menghadapi godaan yang sangat berat dari iblis. Iblis mencoba menggodanya untuk mengubah batu menjadi roti, menjatuhkan diri dari puncak bait Allah, hingga menyembahnya demi kekuasaan duniawi. Namun, Yesus menghadapi setiap godaan tersebut dengan menggunakan otoritas firman Tuhan, menyatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah. Kemenangannya di padang gurun ini membuktikan integritas dan kekuatan spiritualnya sebagai anak Allah. Pengalaman ini mempersiapkannya secara mental dan rohani untuk menghadapi penderitaan dan penolakan yang akan ia alami selama pelayanannya. Hal ini juga memberikan teladan bagi kita semua tentang cara melawan godaan hidup. Yesus tidak menjalankan misinya sendirian. Ia mulai memanggil beberapa orang biasa untuk menjadi murid-murid terdekatnya. Di tepi Danau Galilea, ia melihat Petrus dan Andreas yang sedang menjala ikan, lalu mengajak mereka untuk menjadi penjala manusia. Dengan segera, mereka meninggalkan jala mereka dan mengikuti Yesus tanpa keraguan-raguan sedikit pun. Tak lama kemudian, ia memanggil Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang juga merespons panggilan itu dengan penuh semangat. Yesus memilih orang-orang yang sederhana, seperti nelayan dan pemungut cukai, untuk menunjukkan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja yang mau berserah. Ke-12 murid ini nantinya akan menjadi saksi mata utama atas segala pengajaran dan mukjizat yang dilakukan Yesus. Mereka akan dididik secara pribadi untuk meneruskan kabar baik ini ke seluruh penjuru dunia setelah kenaikannya. Mujizat pertama yang dilakukan Yesus terjadi di sebuah pesta pernikahan di Kana Galilea, atas permintaan ibunya. Ketika tuan rumah kehabisan anggur, Yesus memerintahkan para pelayan untuk mengisi 6 tempayan besar dengan air hingga penuh. Tanpa ada upacara yang rumit, air tersebut seketika berubah menjadi anggur dengan kualitas terbaik yang pernah dicicipi oleh pemimpin pesta. Mujizat ini bukan hanya tentang menyediakan minuman bagi tamu, tetapi merupakan tanda kemuliaannya yang mulai dinyatakan. Peristiwa ini memperkuat iman murid-muridnya dan menunjukkan bahwa Yesus peduli terhadap kebutuhan manusia, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Ini adalah awal dari rangkaian banyak perbuatan ajaib yang akan ia lakukan sepanjang pelayanannya. Melalui kejadian ini, Yesus menyatakan bahwa di dalam Dia, sukacita yang sejati akan selalu tersedia bagi mereka yang percaya. Salah satu pengajaran paling terkenal dari Yesus adalah khotbah di bukit, di mana ia memberikan panduan moral dan spiritual bagi para pengikutnya. Di atas bukit yang asri, ia menyampaikan sabda bahagia, menekankan bahwa berkat Tuhan justru seringkali diberikan kepada mereka yang rendah hati, berduka, dan haus akan kebenaran. Ia mengajarkan tentang pentingnya menjadi garam dan terang dunia, serta memberikan standar hidup yang lebih tinggi daripada sekadar hukum agama lahiriah. Yesus menekankan kasih kepada musuh, pentingnya berdoa dengan tulus dan tidak khawatir akan hari esok karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kerumunan orang banyak merasa takjub karena ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat pada masa itu. Pengajaran ini tetap menjadi fondasi etika Kristiani yang paling fundamental hingga saat ini, menantang setiap individu untuk hidup dalam integritas. Pelayanan Yesus ditandai dengan belas kasihannya yang besar terhadap orang-orang yang menderita dan sakit. Ia menyembuhkan orang kusta yang dikucilkan masyarakat, memberikan penglihatan kepada orang buta, dan membuat orang lumpuh bisa berjalan kembali. Tidak hanya penyakit fisik, Yesus juga memulihkan kesehatan mental dan membebaskan orang-orang yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan. Setiap kali ia menyembuhkan, ia seringkali mengatakan bahwa iman orang tersebutlah yang telah menyelamatkannya. Mukjizat-mukjizat ini menarik ribuan orang untuk datang kepadanya, mencari harapan di tengah keputusasaan hidup mereka. Bagi Yesus, penyembuhan bukan sekedar pertunjukan kuasa, melainkan pernyataan nyata bahwa kerajaan Allah telah datang untuk memulihkan ciptaannya. Kasih-Nya menjangkau mereka yang dianggap hina dan tidak layak oleh standar dunia saat itu. Suatu hari, setelah seharian mengajar, Yesus dihadapkan pada ribuan orang yang lapar di tempat yang sunyi. Murid-muridnya menyarankan agar orang banyak itu dipulangkan saja untuk mencari makan sendiri, namun Yesus memiliki rencana lain. Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil, mengucap syukur kepada Bapa, lalu memecah-mecahkannya untuk dibagikan.
Keajaiban terjadi ketika makanan yang sedikit itu terus berlipat ganda di tangan murid-muridnya hingga semua orang makan sampai kenyang. Tercatat ada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak yang ikut menikmati perjamuan ajaib tersebut. Bahkan, setelah semua orang kenyang, masih ada 12 bakul penuh sisa roti dan ikan yang dikumpulkan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus adalah roti hidup yang mampu mencukupi segala kelaparan spiritual dan fisik manusia. Di tengah badai besar di Danau Galilea, para murid ketakutan karena perahu mereka hampir tenggelam diterjang ombak. Namun, dalam kegelapan malam, mereka melihat sosok yang berjalan di atas permukaan air menuju ke arah mereka. Mereka awalnya mengira itu adalah hantu, tetapi Yesus segera menenangkan mereka dengan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus dengan keberanian yang bercampur ragu, meminta agar ia juga bisa berjalan di atas air untuk menemui Yesus. Selama matanya tertuju pada Yesus, Petrus berhasil berjalan di atas ombak. Namun saat ia beralih melihat besarnya badai, ia mulai tenggelam. Yesus segera menjulurkan tangannya dan menyelamatkan Petrus, seraya mengingatkan tentang pentingnya memiliki iman yang teguh. Momen ini memperlihatkan kekuasaan Yesus atas alam semesta dan perlindungannya bagi mereka yang percaya di tengah badai kehidupan. Yesus seringkali menggunakan perumpamaan, cerita pendek tentang kehidupan sehari-hari untuk menjelaskan prinsip-prinsip kerajaan surga. Ia bercerita tentang seorang penabur, tentang domba yang hilang, dan tentang anak yang hilang yang kembali kepada bapaknya. Melalui perumpamaan ini, ia ingin agar orang-orang dengan hati yang tulus dapat memahami kebenaran ilahi dengan cara yang sederhana. Namun bagi mereka yang keras hati, cerita-cerita ini tetap menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati misalnya menantang prasangka sosial dan mengajarkan makna sesama manusia yang sesungguhnya. Strategi pengajaran ini sangat efektif karena pesan-pesannya menjadi sangat relevan dan mudah diingat oleh semua kalangan, dari petani hingga sarjana. Yesus ingin agar setiap orang merenungkan makna di balik setiap cerita untuk pertumbuhan rohani mereka sendiri. Di atas sebuah gunung yang tinggi, Yesus mengalami peristiwa transfigurasi yang luar biasa di hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilauan, menunjukkan kemuliaan surgawinya yang sesungguhnya. Tiba-tiba, Musa dan Elia menampakkan diri dan berbicara dengan Yesus mengenai rencana pengorbanannya di Yerusalem. Sebuah awan terang menyelimuti mereka, dan sekali lagi terdengar suara Allah yang menegaskan otoritas Yesus sebagai anaknya yang terkasih. Pengalaman ini memberikan penguatan bagi para murid sebelum mereka menghadapi masa-masa gelap penderitaan Yesus nantinya. Kemuliaan yang mereka saksikan di atas gunung adalah sekilas gambaran tentang kemuliaan kekal yang menanti di balik salib. Transfigurasi ini membuktikan bahwa Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat dan nubuat para nabi besar masa lalu. Kematian Lazarus, sahabat dekat Yesus, membawa duka yang mendalam bagi Maria dan Marta, saudara-saudara Lazarus. Ketika Yesus tiba di Betania, Lazarus sudah dikuburkan selama 4 hari dan tubuhnya sudah mulai berbau. Yesus menangis bersama mereka, menunjukkan sisi kemanusiaannya yang penuh empati terhadap rasa sakit kehilangan. Namun, ia kemudian memerintahkan agar batu penutup makam disingkirkan dan berseru dengan suara nyaring, "Lazarus, marilah keluar." Secara ajaib, Lazarus keluar dari makam, masih terbungkus kain kafan, kembali hidup dan sehat sepenuhnya. Mujizat ini adalah pernyataan paling kuat sebelum penyalibannya bahwa Yesus memiliki kuasa mutlak atas maut. Hal ini juga memicu kemarahan para pemimpin agama yang merasa terancam oleh otoritasnya yang semakin besar di mata rakyat. Kebangkitan Lazarus menjadi bukti nyata bahwa bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Beberapa hari sebelum Paskah, Yesus memasuki Yerusalem dengan cara yang telah dinubuatkan, yaitu mengendarai seekor keledai muda. Kerumunan orang banyak menyambutnya dengan antusiasme yang luar biasa, menghamparkan pakaian mereka dan ranting-ranting pohon di jalan. Mereka berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Sambutan ini menunjukkan bahwa rakyat mengakuinya sebagai Raja Mesias yang akan membebaskan mereka. Namun, Yesus tidak datang sebagai penakluk militer, melainkan sebagai Raja Damai yang rendah hati. Meskipun suasana penuh dengan sorak-sorai kemenangan, Yesus tahu bahwa dalam beberapa hari, kerumunan yang sama akan menuntut kematiannya.
Perjalanan masuk ke Yerusalem ini adalah langkah sadarnya menuju penggenapan misi utamanya di atas kayu salib. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Setibanya di bait Allah, Yesus mendapati pelataran suci itu telah berubah menjadi pasar bagi para pedagang dan penukar uang. Dengan kemarahan yang kudus, ia membalikkan meja-meja mereka dan mengusir para pedagang keluar, menyatakan bahwa rumah Bapanya adalah rumah doa, bukan sarang penyamun. Tindakan berani ini menantang korupsi sistematis yang terjadi di pusat peribadatan bangsa Yahudi. Para imam kepala dan ahli Taurat semakin geram dan mulai mencari cara untuk membinasakannya, karena mereka takut akan pengaruhnya. Yesus menggunakan momen ini untuk kembali mengajar rakyat tentang esensi ibadah yang murni dan tanpa kepura-puraan. Ia menegaskan bahwa hubungan dengan Tuhan jauh lebih berharga daripada ritual keagamaan yang kering dan komersial. Keberaniannya ini semakin mempercepat konfrontasi akhir dengan otoritas agama di Yerusalem. Pada malam terakhir sebelum pengkhianatannya, Yesus berkumpul bersama murid-muridnya untuk merayakan perjamuan Paskah. Dalam momen yang penuh haru ini, ia membasuh kaki para muridnya, memberikan teladan tentang kepemimpinan yang melayani. Ia kemudian mengambil roti dan cawan anggur, menetapkannya sebagai perjanjian baru dalam darahnya yang akan segera tercurah. Yesus memberikan perintah baru agar mereka saling mengasihi, sama seperti ia telah mengasihi mereka. Ia juga menubuatkan bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianatinya, dan bahwa Petrus akan menyangkalnya 3 kali. Perjamuan terakhir ini menjadi dasar sakramen komuni bagi umat Kristiani di seluruh dunia, sebagai pengingat akan pengorbanannya. Meskipun suasana terasa berat dengan firasat tentang apa yang akan terjadi, Yesus tetap memberikan penghiburan kepada para sahabatnya. Setelah perjamuan, Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa, di mana beban dosa seluruh umat manusia mulai menekan jiwanya. Di sana, dalam pergumulan yang sangat hebat, peluhnya jatuh ke tanah seperti tetesan-tetesan darah yang besar. Ia berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Para murid yang diminta untuk berjaga justru tertidur karena kelelahan dan kesedihan, membiarkan Yesus berjuang sendirian. Ketaatan Yesus dalam menghadapi penderitaan yang luar biasa ini menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas kepada kita. Di tengah kegelapan malam, Ia memilih untuk tunduk sepenuhnya pada rencana keselamatan Bapa, meskipun nyawanya menjadi taruhannya. Ini adalah momen penentuan di mana kasih mengalahkan ketakutan terdalam seorang manusia. Tiba-tiba, sunyinya malam di Getsemani pecah oleh kedatangan sepasukan tentara yang dipimpin oleh Yudas Iskariot. Yudas mengkhianati gurunya dengan sebuah ciuman, tanda yang telah disepakati untuk mengidentifikasi Yesus di tengah kegelapan. Petrus mencoba melawan dengan memotong telinga salah satu hamba imam besar. Namun Yesus justru menyembuhkan telinga orang itu dan meminta Petrus menyarungkan pedangnya. Ia menyerahkan diri secara sukarela, menyatakan bahwa jika ia mau, ia bisa meminta bantuan ribuan malaikat, namun firman Tuhan harus digenapi. Para murid diliputi rasa takut yang luar biasa, meninggalkannya dan melarikan diri ke dalam kegelapan. Yesus dibawa sebagai tawanan, siap menghadapi serangkaian pengadilan yang tidak adil. Pengkhianatan dari orang terdekat adalah salah satu luka terdalam yang ia tanggung demi misinya. Yesus dibawa ke hadapan mahkamah agama dan kemudian ke hadapan gubernur Romawi, Pontius Pilatus, dengan tuduhan palsu. Sepanjang proses pengadilan, Yesus sebagian besar tetap diam, seperti domba yang dibawa ke pembantaian, tidak membuka mulutnya untuk membela diri. Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Namun karena tekanan dari massa yang dihasut, ia akhirnya menjatuhkan hukuman mati. Yesus disiksa secara kejam, dicambuk, dan diolok-olok oleh para prajurit dengan dipasangkan mahkota duri di kepalanya. Mereka memberikan jubah ungu dan tongkat sebagai ejekan atas pengakuannya sebagai raja, sementara rakyat berteriak, "Salibkan dia!" Pilatus mencuci tangannya sebagai simbol bahwa ia tidak bertanggung jawab atas darah orang ini, namun hukuman tetap dijalankan. Ketidakadilan yang ekstrim ini diterima Yesus demi menebus dosa-dosa manusia yang seharusnya dihukum.
Dengan tubuh yang hancur karena siksaan, Yesus dipaksa memikul salibnya sendiri menuju tempat penyaliban yang disebut Golgota atau tempat tengkorak. Perjalanan itu sangat berat, di mana ia jatuh berkali-kali di bawah beban kayu yang kasar dan beratnya penderitaan fisik. Seorang pria bernama Simon dari Kirene akhirnya dipaksa untuk membantunya memikul salib tersebut di tengah jalan yang menanjak. Sepanjang jalan, banyak wanita menangis meratapinya. Namun Yesus justru berpesan agar mereka meratapi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Setiap langkah menuju bukit itu adalah langkah pengorbanan yang penuh rasa sakit bagi penebusan dunia. Meskipun dihina oleh kerumunan yang menonton, Yesus terus melangkah dengan ketabahan yang luar biasa. Inilah jalan penderitaan yang harus ia tempuh demi kasihnya kepada umat manusia. Di Bukit Golgota, mereka memaku tangan dan kaki Yesus pada kayu salib dan memancangkannya di antara dua orang penjahat. Di tengah rasa sakit yang tak terbayangkan, Yesus justru berdoa bagi mereka yang menyiksanya. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Selama 3 jam, kegelapan menyelimuti seluruh negeri, meskipun hari masih siang, seolah alam semesta ikut berduka atas kematian penciptanya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Sudah selesai," menandakan bahwa misi penebusannya telah digenapi sepenuhnya. Tabir bait Allah terbelah 2 dari atas ke bawah, menunjukkan bahwa jalan menuju Allah kini terbuka bagi semua orang. Seorang perwira Romawi yang menyaksikan semua itu, akhirnya mengakui bahwa Yesus sungguh-sungguh anak Allah. Kematiannya bukanlah sebuah kekalahan, melainkan kemenangan terbesar atas kuasa dosa. Setelah Yesus wafat, seorang pengikut yang kaya bernama Yusuf dari Arimatea meminta izin kepada Pilatus untuk menguburkan jenazahnya. Bersama Nikodemus, mereka menurunkan tubuh Yesus dengan penuh hormat, mengafaninya dengan kain lenan halus, dan membaringkannya di dalam sebuah makam baru yang digali di dalam bukit batu. Sebuah batu besar digulingkan untuk menutupi pintu makam tersebut, dan para penjaga Romawi ditempatkan di sana untuk memastikan tidak ada yang mencuri mayatnya. Hari Sabtu itu menjadi hari yang sunyi dan penuh kesedihan bagi murid-muridnya, yang merasa semua harapan mereka telah pupus. Mereka belum sepenuhnya memahami bahwa kematian hanyalah bagian dari rencana besar Tuhan yang lebih mulia. Di balik kesunyian makam itu, sebuah keajaiban yang akan mengubah dunia selamanya sedang dipersiapkan. Benih yang jatuh ke tanah itu harus mati agar dapat menghasilkan buah yang melimpah. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar saat matahari mulai terbit, beberapa wanita termasuk Maria Magdalena pergi ke makam dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu penutup makam telah terguling, dan makam itu kosong, hanya menyisakan kain kafan yang terlipat rapi. Malaikat yang bercahaya menampakkan diri dan berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit." Berita ini awalnya sulit dipercaya oleh para murid. Namun Petrus dan Yohanes segera berlari ke makam dan melihat sendiri bukti kebangkitannya. Yesus telah mengalahkan maut, memberikan jaminan kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kebangkitan ini adalah peristiwa paling krusial dalam sejarah kekristenan, yang memberikan dasar bagi harapan yang tak tergoyahkan. Kristus benar-benar hidup, dan kemenangannya adalah kemenangan kita semua. Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam berbagai kesempatan selama 40 hari. Ia makan bersama mereka, membiarkan Thomas menyentuh bekas luka-lukanya untuk meyakinkannya, dan mengajar mereka lebih dalam tentang kerajaan Allah. Penampakan ini membuktikan secara fisik bahwa ia bukan sekedar roh, melainkan benar-benar bangkit dalam tubuh yang baru dan mulia. Ia memulihkan Petrus yang sempat menyangkalnya, menugaskannya kembali untuk menggembalakan domba-dombanya dengan kasih. Kehadiran Yesus memberikan keberanian luar biasa bagi para murid, yang sebelumnya ketakutan dan bersembunyi. Mereka kini sadar bahwa Tuhan mereka benar-benar berkuasa atas segala sesuatu, termasuk kematian itu sendiri. Masa-masa ini digunakan Yesus untuk mempersiapkan mereka secara mental dan spiritual sebelum ia kembali ke surga. Iman mereka kini dibangun di atas fondasi yang hidup dan nyata. Sebelum kembali ke Bapanya, Yesus memberikan sebuah mandat besar yang dikenal sebagai amanat agung kepada para pengikutnya,
Ia berkata, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ia menjanjikan bahwa ia akan menyertai mereka senantiasa, sampai kepada akhir zaman melalui Roh Kudus yang akan diutusnya. Tugas ini bukan hanya untuk para rasul masa itu, tetapi juga bagi setiap orang yang percaya kepadanya hingga saat ini. Yesus ingin agar pesan kasih, pengampunan, dan keselamatan ini menjangkau setiap suku, bahasa, dan bangsa di seluruh dunia. Mandat ini memberikan tujuan hidup yang baru bagi para murid, untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun mereka berada. Dengan otoritas penuh di surga dan di bumi, Yesus mengutus kita semua untuk menjadi pembawa terang di tengah kegelapan dunia. Akhirnya, di Bukit Zaitun, saat ia sedang memberkati murid-muridnya, Yesus terangkat ke surga di hadapan mata mereka. Sebuah awan menutupinya dari pandangan mereka, menandai kembalinya Sang Putra ke takhta kemuliaannya di sebelah kanan Allah Bapa. Dua orang berpakaian putih tiba-tiba berdiri di dekat mereka, dan menjanjikan bahwa Yesus yang sama ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti mereka melihatnya pergi. Peristiwa kenaikan ini menegaskan bahwa misi Yesus di bumi secara fisik telah selesai. Namun pelayanannya sebagai perantara bagi kita terus berlanjut di surga. Para murid kembali ke Yerusalem dengan sukacita besar, siap menantikan janji pencurahan Roh Kudus. Kenaikan Yesus memberikan kepastian bahwa ada tempat yang telah dipersiapkan bagi kita di rumah Bapa. Kita menanti dengan penuh harapan akan kedatangannya yang kedua kali dalam kemuliaan. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan yang sangat bermakna ini, menelusuri kisah hidup Tuhan Yesus. Semoga narasi ini tidak hanya menjadi informasi sejarah bagi Anda, tetapi juga menjadi inspirasi spiritual yang mendalam bagi kehidupan sehari-hari. Kasih dan pengorbanannya adalah bukti betapa berharganya setiap jiwa di mata Tuhan. Jika video ini memberkati Anda, bagikanlah kepada orang-orang terkasih agar mereka juga bisa merasakan damai sejahtera yang sama. Mari kita terus bertumbuh dalam iman dan kasih yang telah Ia ajarkan kepada kita semua. Sampai jumpa di video edukasi iman selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Tuhan memberkati Anda semua dalam setiap langkah kehidupan.